Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baiklah, semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Puri, silakan pimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Puri. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apakah sudah terlihat lagunya? Sudah, Ibu. Mari kita mulai bernyanyi. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Tika, apakah hadir? Hadir, Bu. Trisna, Hadir, Bu. Puri, Hadir, Bu. Desi, Desi, Hadir, Ibu. Dirga, Mudyardi. Mungkin Dirga dan Mudyardi sedang ada susah sinyal, maka dari itu sambil kita menunggu Dirga dan Mudyardi, kita mulai saja pembelajarannya. Ibu akan membagikan share screen kepada kalian. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kedua.
Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dan yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran dengan benar. Coba anak-anak perhatikan gambar cerita berikut. Coba kalian baca, Ibu beri kalian waktu membaca selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai membaca? Sudah, Sudah, Ibu. Nah, apakah kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Saya, Ibu. Ya, Trisna. Yang dimaksud dengan gambar cerita itu ada gambar dan ceritanya, Ibu. Ya, tepat sekali yang dikatakan oleh Trisna. Gambar cerita adalah bentuk gambar atau lukisan yang dikombinasikan dengan tulisan hingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Fungsinya bisa dimaksudkan untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan, dan lain sebagainya. Gambar yang kalian amati tadi merupakan salah satu contoh dari gambar cerita. Nah, berikutnya, ayo kita membuat teks cerita. Coba kalian perhatikan 3 gambar tersebut. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ibu minta kalian untuk mendeskripsikan masing-masing gambarnya menjadi cerita yang runtut berdasarkan gambar tersebut. Ibu berikan waktu 10 menit. Baik, sudah selesai. Apakah ada yang bisa menjelaskan atau menceritakan gambar yang pertama? Gambar yang pertama itu tentang apa? tentang kelinci, Bu Guru. Ya, benar sekali. Gambar pertama menjelaskan tentang induk kelinci sedang memberikan makanan berupa wortel kepada anak kelinci. Untuk gambar kedua, apakah ada yang bisa? Baik, jika tidak ada yang bisa, Ibu Guru langsung jelaskan saja ya. Gambar yang kedua itu mendeskripsikan dapat dibuatkan kalimat seperti berikut. Tiba-tiba singa datang dan ingin memakan induk kelinci beserta anak-anaknya. Induk kelinci memohon agar ia dibebaskan. Dan gambar ketiga, lalu kancil yang cerdik datang dan membebaskan kelinci tersebut. Dari ketiga gambar tersebut, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 akan menjadi suatu cerita yang runtut. Nah, coba kalian perhatikan hewan-hewan pada gambar tersebut. Apakah mereka mempunyai organ gerak? Mempunyai. Mempunyai. Ya, benar sekali. Semua hewan mempunyai organ geraknya masing-masing. Coba kalian perhatikan. Untuk hewan kelinci, apakah ada yang bisa menjelaskan apa organ geraknya dan fungsinya? Saya, Ibu. Ya, Puriasih. Organ gerak dari kelinci yaitu kaki. Kaki fungsinya untuk berjalan dan melompat. Ya, benar sekali, Puri. Terima kasih. Jawabannya sudah benar. Lalu selanjutnya, untuk hewan singa, apakah ada yang bisa menjelaskan apa organ gerak yang dimiliki oleh singa dan fungsinya? Ya, Vika, apakah bisa menjelaskan apa saja organ gerak yang dimiliki oleh singa dan fungsinya?
Mungkin Vika sedang gangguan sinyal. Untuk yang lainnya, apakah ada yang bisa menjelaskan? Saya Ibu. Ya, Puri. Organ gerak dari singa yaitu kaki, fungsinya untuk berjalan dan berlari. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Puri. Organ gerak yang dimiliki oleh singa yaitu kaki. Begitupun dengan organ gerak yang dimiliki oleh kancil. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, Ibu minta kalian mengamati video berikut. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami video yang Ibu putar barusan? Sudah, Ibu. Hewan apa saja yang ada pada video tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan jelaskan langsung. Hewan yang terdapat pada video itu ada kuda, koala, dan juga angsa, burung, dan yang lainnya. Hewan-hewan tersebut juga memiliki organ geraknya masing-masing. Contohnya saja, burung memiliki organ gerak, kaki, dan sayap. Kaki digunakan burung untuk berjalan, dan sayap digunakan burung untuk terbang. Selanjutnya, coba kalian perhatikan teks berikut. Teks berikut berjudul Kucing Kesayangan. Ibu minta kalian membaca teks berikut dalam waktu 10 menit. Baik, apakah kalian sudah selesai membaca? Apakah kalian sudah selesai membaca? Nah, teks ini berkaitan dengan materi pokok pikiran. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran. Bu, saya. Iya, silakan. Pokok pikiran adalah gagasan utama atau ide utama sebuah paragraf. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Desi. Pokok pikiran atau ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Maka dari itu, bentuk kalimatnya selalu umum. Pokok pikiran biasanya terletak di awal yang disebut dengan paragraf deduktif dan di tengah atau disebut juga dengan ineratif atau di akhir paragraf disebut juga dengan induktif. Nah, pada teks sebelumnya, apakah ada yang bisa menentukan pokok pikiran dari paragraf pertama? Saya Ibu. Ya, Trusna, silakan.
Pokok pikiran pada paragraf pertama yaitu aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan itu adalah kelinci, Ibu. Kelinci atau kucing? Kucing, Ibu. Maaf. Ya, tidak apa, Trisna. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Trisna. Pokok pikiran pada paragraf pertama itu ada di awal paragraf. Pokok pikiran yang terdapat di awal paragraf disebut dengan pokok pikiran pada paragraf deduktif. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi pada pembelajaran hari ini. Terdapat 3 soal evaluasi. Apakah ada yang bisa menjawab soal pertama? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Ya, Trisna. Soal pertama yaitu fungsi teks pada gambar cerita adalah memperjelas maksud gambar. Iya, benar sekali jawaban Trisna. Fungsi teks pada gambar cerita adalah memperjelas maksud gambar. Untuk soal yang nomor 2, apakah ada yang bisa? Puri, coba jawab soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu yang tidak termasuk hewan yang bergerak dengan kakinya yaitu B. Ya, benar sekali jawaban Puri. Yang tidak termasuk hewan yang bergerak dengan kakinya yaitu ular. Kucing, kuda, dan kelinci bergerak dengan kaki. Hanya ular yang tidak bergerak dengan kakinya. Ular menggunakan perutnya untuk bergerak. Yang ketiga, Desi, apakah mau mencoba menjawab soal yang ketiga? Ya, Ibu Guru. Ya, silakan. Soalnya nomor 3, apabila pokok maka paragraf tersebut termasuk jenis paragraf B, Ibu, deduktif. Ya, benar sekali. Jawaban yang kalian utarakan tadi sudah semuanya benar. Itu berarti kalian sudah memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ya, Trisna. Pada hari ini kita mempelajari tentang teks yang ada ceritanya. Terus yang kedua kita pelajari tentang organ gerak pada hewan. Terus yang ketiga yaitu kita mempelajari tentang jenis-jenis paragraf, Ibu. Ya, benar sekali. Pada pembelajaran hari ini kita mempelajari gambar cerita, organ gerak hewan, dan juga pokok pikiran. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan dikumpulkan di grup WA. Berikut tugasnya. Buatlah sebuah cerita gambar bertemakan hewan kesayangan. Gambarnya boleh dibuat manual, tidak di-print ataupun mencari di koran atau media lainnya. Kerjakan di buku gambar A4. Hasil dari tugas ini kemudian kalian foto dan kirimkan di grup WA. Apakah sudah mengerti dengan tugasnya? Sudah, Ibu. Baiklah, jika kalian semua sudah mengerti dan tidak ada yang bertanya lagi, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Karena tadi kita awali dengan doa, maka mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa pula. Silakan Puriasih pimpin doa kembali. Baik, Ibu. Teman-teman dan Ibu belum mengajarkan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak karena sudah berpartisipasi dengan baik pada pertemuan kali ini.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Bu.